puncak acara malam Id hari ini adalah Mau'idah Hasanah beserta doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ades Solihul Hadi MAG. Kepada Bapak Dr. Ades Solihul Hadi MAG kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para sesepuh, utamanya Bapak Ketua RW, para Ketua RT, para tokoh, kepala suku, yang terhormat takmir, pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin, para bapak, para ibu, adik-adik sekalian rahimakumullah. Ngajinya meriah sekali. Meriah gitu ya. Sampai malam ya. Sampai jam berapa nanti? Jam 12. Wah, ya kapok aku loh. Adik-adik mau sampai jam berapa? Subuh. Wisudawan. Ini gelarnya apa Pak Porbayu? Sarjana TPK ini apa? Syekh. Sarjana Khotmil Quran kan? Ya. Dan ini legal Pak ya. Sekarang banyak gelar yang ilegal. Nah, ini alhamdulillah TPK Al-Muhajirin meloloskan para kader-kader yang insya Allah akan menjadi penerus, para pejuang, para mujahidin fi sabilillah. Amin Allahumma amin. Kalau tadi Pak RW menyampaikan ini adalah bagian dari cita-cita orang tua untuk mencetak manusia yang soleh dan solihah. Itu Pak RW ya? Iya, itu penting memang. Sebab cita-cita kita semua sejak lahir semuanya hampir sama. Manusia yang ideal itu adalah soleh dan solihah. Ngoten nggih? Waktu lahir ngoten ta mboten? Telah lahir anak kami yang pertama Bajuri. Mesti bawai semoga menjadi anak yang soleh. Dene masalah sarjana, pengusaha itu urusan nomor berikutnya. Telah lahir anak kami yang kedua Oneng. Semoga menjadi anak yang solehah. Gitu. Jadi mau pengusaha, sarjana atau apapun,
yang penting soleh dan solihah. Wah, ini betul Pak Purbayu, betul Pak RW, ini memang tidak terkendali Pak. Stabilitas nasional tidak terkendali memang. Ibu-ibu benjing nempon seto kalau sudah meninggal nyuwun dikirim apa? Ya, duit jadi. Ibu-ibu, bapak-bapak sama pasti minta dikirim doa, karena memang itulah amal yang nanti tidak akan terputus walaupun kita mati. Ada 3 gitu Bu ya. Idza mata benu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia mati ada 3 perkara yang tidak terputus. 1 apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Nek masjide lek sokone meh ambruk ngoten niku terus dicagaki kalih napa? Cagake napa? Cagake sedekah jariyah. Jenengan nek menawi didatangi pengurus, utusan dari takmir untuk minta sumbangan pembangunan, kira-kira besengut napa betutut? Ada orang itu dimintai sumbangan itu ngasih aja tidak, nutupe pintunya bantere rak karuan. Ngono kok kepengen sedekah jariyah. Nah, ini dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam cerita Isra Mi'raj ada kisah Rasulullah melihat sekelompok manusia yang menanam padi, baru ditanam terus tumbuh, terus dipanen, begitu lagi ditanam lagi, tumbuh, dipanen. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapakah mereka itu wahai malaikat Jibril? Mereka itu adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan balasan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Alhamdulillah. Niki mulai besok Senin Al Muhajirin akan dibangun. Bapak dan Ibu sekalian ingin memberikan apa? Investasi masa depan kalau kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekah jariyah. Alhamdulillah. Suarane kula kalih anak-anak banter pundi, Bu? Masih kalah Pak kula, Pak. Bapak-bapak miring mboten? Masih kalah suara saya dengan anak-anak. Iya. Ternyata kalau tenang enak kok. Enak apa mboten?
Nggih nembe niki kalau ngaji dalam suasana kados pesawat Mandala hancur ngeten iki. Kocar kacir gara-gara. Nggih mugi-mugi mawon walaupun sedikit yang saya sampaikan akan membawa barokah manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Jadi yang pertama, masalah kita akan menghadap Allah yang kita bawa adalah amal jariyah, sedekah jariyah. Ibu-ibu mulai menyisihkan uang belanja untuk pembangunan Al-Muhajirin. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, diambil manfaatnya oleh orang lain. Malam hari ini yang paling berbahagia adalah para ustadz ustadzah. Mereka itulah yang ilmunya pada malam hari ini betul-betul dituntaskan oleh para wisudawan wisudawati. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Termasuk mudah-mudahan Bapak Rektor. Siapa Pak Rektor ini? Oh oke. Ini termasuk ilmunya manfaat. Bapak Dekan, sinten tadi Pak Dekan? Ya, Bu Farida. Nah ini au ilmin yuntafa'u, ilmunya diambil manfaat oleh para anak-anak. Insya Allah sampai menghadap Allah pun akan mendapatkan pahala terus selama anak-anak itu mengembangkan ilmu yang diberikan. Allahumma amin. Dan yang ketiga, yang termasuk amal yang menyertai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah awaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh. Yang disebut anak soleh itu yang bagaimana? As-soleh huwal qa'im bi hukukillah wa hukukil ibad. Orang soleh itu yang bisa melaksanakan hubungan vertikal dengan baik kepada Allah dan hubungan horizontal dengan baik dengan sesama manusia. Dengan Allah baik, sholat, tekun, tapi dengan manusia usil, jahat. Soleh apa enggak? Bukan termasuk orang yang soleh. Ini ada pengairan. Biasanya kalau pengairan ini tambah lama malah. Nanti kita selesai jam 2. Siap enggak? Siap. Ya, jenengan di sini, saya tak pulang nanti. Pon. Wah, minumnya aja macam-macam. Tapi ini rawan gempa ini. Sebab miring. Kalau gerak sedikit bisa hancur ini. Kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah, termasuk salah satunya adalah pada malam hari ini kita lihat, kita saksikan, kita bina, kita didik anak-anak kita dengan pendidikan agama, pendidikan Al-Quran yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Bu ya? Iya. Ini TPQ tidak hanya berhenti pada malam hari ini saja. Pendaftaran masih dibuka sampai kapan Pak? Ya? Tidak terbatas. Ya ini tidak terbatas. Yang putra-putrinya belum masuk di TPQ, dan ini kesempatan untuk memasukkan putra-putrinya di TPQ masih cukup panjang, masih cukup terbuka luas. Insya Allah nek soleh solehah, anak-anak ini akan menjadi
investasi kita besok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya gini Bu, kalau anak itu nggak soleh solehah, walaupun pinter itu bisa bikin kurus tubuh, nggih napa mboten? Iya. Nek wis jenenge anak nakal niku walaupun profesor doktor itu ora iso nambani, gitu mboten? Nggih. Anak nakal niku orang tua paling pusing menghadapi anak-anak sing nakal. Makanya berbahagialah kaum muhajirin di perumahan ini memiliki TPQ yang insya Allah akan membekali anak-anak menjadi anak soleh solehah yang taat kepada orang tua. Allahumma amin. Gini kula niku ada, tempat saya itu ada anak yang nakal niku udah karuan, pinter tapi nakal. Sampai sholat di masjid itu loh, itu usil, ganggu orang. Suatu saat ada orang sholat, ya, ada orang sholat, itu dua anak itu rembukan. Itu yang sholat itu baru masuk Islam, itu belum sunat katanya gitu. Belum dikhitan. Yang satu bilang sudah dikhitan, itu sudah disunat. Nggak percaya, buktikan. Pas wayai sholat sujud dirogoh. Mak gendel. Nah, yang baru masuk Islam tuh kaget. Oh gitu ya, carane sholatnya wong Islam itu ngerogoh sing ngarep ngono ya. Nah, ganti, dia ngerogoh depannya. Yang dirogoh itu Pak Kaji. Pak Kaji kaget. Lho iki apa iki kok mak gendel iki? Akhirnya Pak Kaji terus mancal yang belakang. Des. Kena itu tadi si non muslim yang baru masuk Islam, mu'alaf itu. Terus dia nganggit batin, dia dibatin. Ternyata sholatnya orang Islam itu setelah ngerogoh itu terus mancal gitu ya. Akhirnya dia mancal, anak yang tadi itu suka usil terhadap orang sholat. Nah ini ada anak pinter tapi tidak soleh, malah bikin onar. Na'udzubillah min dzalik. Nah makanya kita cetak kader-kader anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin, Allahumma amin. Dengan Gusti Allah ibadahnya tekun, sholatnya ibunya memberi contoh, sholat berjamaah. Kalau maghrib penuh ya, maghrib Pak ya, sampai nggak muat ya itu ya, sampai di halaman biasanya Pak. Kalau isya berapa shaf Pak Haji, berapa Pak? Maju ya, alhamdulillah. Kalau isya semakin maju katanya, softnya semakin maju, tinggal satu baris. Padahal jamaah sholat isya itu sama dengan ibadah setengah malam, tanpa henti. Alhamdulillah sekitar Masjid Muhajirin sholatnya jamaah isya penuh sampai tidak muat. Alhamdulillah. Kalau subuh pahalanya besar, sama dengan ibadah semalam suntuk tanpa henti. Jamaah Muhajirin kalau subuh melober Pak ya. Yang lober katanya malah apa? Iler ya Pak. Ibu-ibu jamaahnya jam berapa Bu? Jam 7. Nah ini kita akan mencetak kader yang soleh dan solehah. Tidak cukup memasukkan mereka di TPQ, tidak cukup dengan kata-kata, tapi yang termasuk paling penting adalah memberikan contoh dan teladan. Ini yang penting Pak. Kita masukkan mereka di TPQ, tapi kita sendiri tidak pernah memberikan contoh yang baik. Waktu ada adzan kita malah lihat bajuri.
Mereka pasti kritis, Pak. Loh, Bapak ini menyuruh saya jamaah, kok malah Bapak melihat Liga Inggris, Bapak malah melihat sepak bola. Ini akhirnya anak tidak lagi taat pada perintah orang tua. Maka untuk mencetak kader anak yang soleh solehah, yang dibutuhkan juga keteladanan dari orang tua. Insya Allah Masjid Muhajirin ini tidak hanya bagus dalam pembangunan fisiknya, tapi insya Allah kegiatannya semakin maju. Amin Allahumma amin. Nah, kalau kita sudah ingin mencetak kader anak yang soleh solehah, kita semua sudah memberikan contoh, maka yang terpenting apa, Pak? Ini yang termasuk penting, Pak. Makanan. Kenapa, Bu? Makanan. Jangan sekali-sekali anak-anak kita diberi makan makanan yang tidak halal. Wah, ini guys. Kalau sudah itu masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh anak-anak kita, diedarkan oleh darah, masuk ke otak kita, maka otak kita akan menjadi otak yang kotor, maka akan sulit untuk menjadi manusia yang soleh dan solehah. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Mudah apa sulit mencegah dari makanan yang tidak halal? Wah, ini kalau kita tidak hati-hati, wah ini dari yang sekecil apapun, kalau itu bukan hak kita, bukan milik kita, jangan sekali-sekali masuk ke tubuh kita, bahkan sampai ke anak turun kita, itu akan sangat berbahaya. Ini tak kasih cerita ya, sedikit ini ada cerita ini. Anak-anak tak kasih cerita ya. Ya, tak kasih cerita. Nabi Isa suatu saat pernah berjalan di pekuburan. Ada kuburan enggak sini? Enggak ada ya? Perumahan punya kuburan, Pak? Enggak ada. Wah, kalau jauh dari kuburan ini sulit untuk ingat mati biasanya. Nabi Isa jalan di pekuburan, kemudian berhenti di depan nisan patok, terus mohon kepada Allah, ya Allah, kami mohon bangkitkanlah orang yang ada di hadapan saya ini. Karena yang doa Nabi Isa langsung bangkit, tangi, bangkit dari kubur. Ditanya, man anta ya akhi, siapa engkau? Nama saya Sumanto. Wah. Woi jeling Sumanto. Siapa Sumanto itu? Kan itu. Yaitu entah namanya siapa, dia berhadapan dengan Nabi Isa. Terus ditanya, wahai saudaraku, Anda di dalam kubur ini sudah berapa lama? Saya di dalam kuburan ini sudah sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ribuan tahun loh, sudah lama sekali. Ditanya, apa yang Anda rasakan di dalam kubur ini? Wahai Nabi Isa, saya di dalam kubur ini terus mendapatkan siksaan dari malaikat sejak saya dimasukkan, saya sampai menghadap panjenengan Nabi Isa. Persoalannya waktu saya hidup, pekerjaan saya sebagai kuli ngangkut barang orang. Bukan maling, mengangkut barang orang dengan bayaran. Suatu saat saya membongkok, memanggul kayu dan gigi saya seliliten.
Apa bahasa Indonesia ini seliliten apa Pak? Apa Pak? Ya wes itu lah. Terus saya ngambil kayu sak cuil dari yang saya panggul itu tanpa izin yang punya untuk mengambil apa itu tadi, selilitan tanpa izin yang punya. Itu yang membuat saya disiksa malaikat sejak saya dimasukkan saya sampai ketemu panjenengan. Naudzubillah min dzalik. Kayu sak cuil tanpa izin yang punya sampai seperti itu siksane. Nek kayu sak truk kayak daerah Bang Sri, daerah Jeporo sana itu habis dibabat illegal logging. Kita bayangkan kayu secuil saja bisa bikin malapetaka seperti itu. Kalau kita tidak hati-hati betul dalam menjaga harta yang kita miliki dari hal-hal yang tidak halal, maka itu efeknya akan sampai kepada anak turun kita. Naudzubillah min dzalik. Ini cukup berbahaya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selamat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Disalawati ya. Sholli wa sallim iman ala hamata. Sholli wa sallim iman ala hamata wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Mari sholli wa sallim iman ala hamada. Sholli wa sallim iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Termasuk hal yang terpenting di dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita melaksanakan ibadah sholat. Sholatnya jangan sampai molor modor, ngerti Bu ya? Apalagi sampai meninggalkan sholat. Sekali meninggalkan sholat ya, itu akan mendapatkan siksa akhirat 1 hari. Padahal 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Nah kalau sampai menunda-nunda sholat bagaimana? Wah ini cukup berbahaya. Dulu itu ada ulama yang mengikuti pemakaman seorang wanita. Pada saat dimakamkan, ulama tersebut ikut sampai ke pekuburan. Begitu selesai dimakamkan, ulama tersebut baru teringat kalau ternyata dompetnya itu jatuh di dalam kuburan yang sudah ditutup itu tadi. Akhirnya sang ulama itu tadi terus pulang ngambil cangkul, terus kuburan dibongkar lagi. Ternyata kuburan yang dibongkar itu
ternyata keluar api. Oh, ini kalau disinetronkan bagus ini, menjadi sinetron rahasia ilahi, pemeran utama Dr. Purbayu. Oh. Akhirnya orang yang ngambil dompet yang jatuh itu tadi nggak jadi ngambil, terus ditutup, pulang lapor kepada orang tuanya si mayat. Tanya pada ibunya, Bu, dompet saya tadi masuk di liangnya anak panjenengan yang mati, saya bongkar ternyata keluar api. Apa sebetulnya yang terjadi pada saat dia hidup? Apakah dia selalu salah terhadap orang lain? Jawabnya tidak. Dengan orang dia baik sekali, dia ramah, dia selalu senyum, di rumah senyum, di pasar senyum, di terminal ya senyum sendiri. Nah, terus ada salah apa sebetulnya? Akhirnya ibunya cerita, dia itu ketika hidup suka menunda-nunda ibadah sholat. Nah, ini ceritanya seperti itu. Kalau sudah waktunya sholat duhur, ada azan, dia masih santai-santai nunggu sampai jam 2 sampai setengah 3. Sudah waktunya asar, santai-santai sampai biasanya jam berapa? Jam 5 baru ke belakang ngambil wudhu. Nek maghrib biasanya agak tepat. Isya ditunda-tunda sampai selesainya sinetron. Subuh malah sampai jam 6 sambil sholat duha. Ini kisah, ini cerita menceritakan orang yang suka menunda-nunda ibadah sholat. Menunda saja seperti itu, apalagi sampai meninggalkan ibadah sholat. Maka dengan peringatan Isra Mi'raj, mudah-mudahan sholat kita menjadi lebih baik, lebih bermutu, lebih berkualitas. Amin Allahumma amin. Sekaligus sambil memahami inti dari sholat, mulai dari Allahu Akbar, maknanya artinya Allah Maha Besar. Apa lain diterjemah gitu? Ketika Allahu Akbar terus bilang Allah Maha Besar, itu jenisnya sholat dua bahasa. Itu ora usah ditiru karena ternyata tidak sesuai dengan para ulama yang itu merupakan ibadah yang sudah ada aturan bakunya. Jadi cukuplah kita belajar di luar sholat. Ketika sholat sudah tinggal memasukkan ke dalam hati Allahu Akbar, kita mengakui Allah lah yang Maha Besar. Ini penting. Jadi esensi inti sholat, kita yang pertama kali mengakui Allah lah yang besar. Kita hanyalah manusia yang kecil, tidak memiliki daya apapun. Umpama kita berlagak sombong, patut apa ndak? Tidak patut, karena yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dengan kekayaan tidak boleh sombong, Allah lah yang punya. Dengan kedudukan tidak layak sombong, Allah lah yang memberi kedudukan. Dengan ilmu kita tidak layaklah kita sombong, Allah lah yang punya ilmu segala-galanya. Allah mengajarkan kita segala yang kita tidak tahu. Maka dengan Allahu Akbar kita menjadi manusia yang betul-betul tawadhu, orang yang rendah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kepada sesama manusia. Makanya sampai ancaman di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Bahwa ancamannya, mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, orang yang di dalam hatinya ada sekecil dzarrah, kalau sekarang ya mungkin apa, atom ya, elemen terkecil, atau nek coro bahasa pesantren wiji sawi. Sekecil apapun kesombongan di dalam hati akan menghambat kita masuk surga yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya kalau kita sudah sholat dengan sesungguhnya, insya Allah tidak akan ada lagi rasa kesombongan. Kita semua menganggap sama terhadap sesama manusia, karena semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita rasakan ini kalau hidup di perumahan seperti ini. Nah ini loh, kalau istilah sekarang kan pluralisme. Nah ini betul-betul kita rasakan. Dari apa, dari golongan sosial apapun, dari etnis apapun, dari agama apapun, kita adalah sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, kita tidak akan membeda-bedakan terhadap siapapun, karena Rasulullah pun mengajarkan, termasuk kepada non-muslim pun kita harus menghormati sebagaimana Rasulullah menghormati kepada orang Nasrani, kepada orang Yahudi. Alhamdulillah, hidup yang harmonis. Kalian lagi ya? Nah, ini Pak RW selaku pembina masyarakat, selaku kepala suku, nah ini yang dituakan pasti akan menggunakan tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Rasulullah itu memberi contoh begitu. Lain agama pun Rasulullah berbuat baik. Ya, suatu saat Rasulullah di dalam rumahnya sahabat Bilal didatangi orang Nasrani. Kemudian minta tolong, Muhammad, tolong saya Muhammad, jika engkau mengaku nabi, harta saya diambil oleh Abu Jahal. Wah gitu. Rasulullah terus bangkit, langsung keluar ke rumahnya Abu Jahal. Sahabat-sahabat keberatan sebetulnya, tapi Rasulullah langsung berangkat ke tempat Abu Jahal. Abu Jahal, betul harta orang ini kau ambil? Abu Jahal takut melihat Rasulullah. Ya Muhammad, betul hartanya ini tak ambilkan. Terus diambil, dikasihkan orang Nasrani itu. Istri Abu Jahal itu sampai heran kepada suaminya. Kang Mas Abu Jahal, kenapa engkau takut kepada Muhammad anak kecil? Orang baru kemarin sore aja engkau takut. Jawabnya Abu Jahal, loh jangan begitu Dinda, saya melihat di pundak Muhammad itu tadi ada 2 macan kanan dan kiri. Wow, ini mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wibawanya begitu besar, seakan-akan Abu Jahal melihat ada macan di pundak kanan dan kirinya Rasulullah. Akhirnya terus diambil semua, dikasihkan orang Nasrani, terus pulang. Dan akhirnya orang Nasrani tadi menyatakan, Muhammad, saya sekarang yakin bahwa engkaulah betul-betul utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menyatakan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam gara-gara Rasulullah menunjukkan sikap yang benar-benar harmonis terhadap sesama manusia, tidak pandang agama,
tidak pandang etnis, tidak pandang golongan, semuanya dianggap sama, harus kita hormati, harus kita hargai. Mudah-mudahan itu semua bisa terbina di perumahan Muria Indah. Allahumma amin. Ngaten Pak RW nggih? Rukun Pak nggih? Nah, alhamdulillah ora usah bedakno paham golongan. Ono NU, ngaten Pak nggih? Ono Muhammadiyah. Ahmadiyah katut mboten? Nek Ahmadiyah katut mboten niki. Lah iki rada gawat nek iki anten siji iki. Kalau sudah mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iki fatal nek iki. Tapi nek ijeh NU mbek Muhammadiyah iku jek dulur iku. Ijeh ora apa-apa, ijeh padha-padha ngakoni Kanjeng Nabi. Tapi nek sing mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, lah iki urusane sudah lain karena sudah menyangkut akidah yang rusak terhadap ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten, jadi semua ini akan rukun atas dasar persamaan, ora kena ana penghinaan. Ngoten Bu nggih? Walaupun yang satu pangkatnya tinggi, yang satu rendah. Kula eling ada pesan yang hebat. Guru saya itu Kiai Haji Amin Soleh almarhum, Rais Suriah dulu itu cucunya Mbah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Itu dipeseni itu, le awakmu iku dengan siapapun nggak boleh menghina, bahkan termasuk dengan anak penggembala, seorang penggembala cah angon pun jangan kau hina. Sebab dawuh Mbah Kiai, kita itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin kamu jadi santri pinter ngaji, pinter ceramah, tapi belum tentu memiliki kepandaian seperti anak penggembala. Mungkin kamu bisa maca kitab, bisa ngaji, bisa dalil, tapi belum tentu kamu bisa manjat pohon kelapa. Gitu. Pesan yang sangat bijaksana dari seorang ulama besar Kiai Haji Raden Asnawi, terhadap siapapun kita harus menghormati dan menghargai karena kita masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka dengan kita menjadi muhajirin senasib dan seperjuangan, sama-sama orang-orang yang hijrah, ini mudah-mudahan semua akan mengarungi kehidupan yang harmonis, mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kunek dihayati bagus, Allahu Akbar. Terus sampai Fatihahnya, kemudian sampai rukuk sujud, sampai akhirnya salam. Nah ini sampai salam, kita menghayati semua. Salam itu artinya apa? Kita nengok kanan, nengok kiri, itu artinya kita memberikan keselamatan bagi orang lain. Setelah hubungan kepada Allah, terus hubungan dengan sesama manusia dengan penuh keselamatan, dengan penuh kedamaian. Oh gitu. Orang yang sholat insya Allah tidak akan mau ganggu orang lain. Habis sholat kok nukar ke sandal. Di muhajirin tidak ada Pak, orang-orang muhajirin orangnya betul-betul soleh solehah, orangnya baik-baik semua, sholatnya betul-betul mantap, tidak hanya napa menika rutinitas, tapi betul-betul menjadi sholat yang tanha anil fahsya wal munkar. Amin Allahumma amin. Habis sholat ini hubungan dengan sesama manusia menjadi baik. Orang soleh kan begitu, watak iri dan dengki menjadi hilang. Itu kalau orang sholat masih ganggu kepada sesama saudaranya, sesama Islam, masih usil, itu sholat seperti itu belum berdampak, belum berhasil untuk menjadi manusia yang soleh.
Kan gitu Bu ya. Setelah sholat kan dengan orang lain menjadi baik kan tanda Bu ya. Karo sesama umat Islam nek kancane entuk nikmat melu bungah napa sedih, tanggane tuku mobil apa jantunge umat. Nah, itu nanti akan ketahuan seperti itu. Kalau kita merasa saudara umat Islam adalah saudara kita, mereka mendapat nikmat, kita malah justru ikut bangga, ikut bahagia, berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh gitu. Karena nanti kita akan ditanya itu di alam kubur. Kita tidak bisa bohong. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Wama kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran. Wama kiblatuka, apa kiblatmu? Ka'bah, Baitullah. Nah, ketika ditanya waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabnya urung iso jawab, iki ora siap mati berarti. Durung lulus. Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Orang Islam malaikate langsung ngambil gebuk. Bohong kamu, mengaku saudaramu umat Islam, waktu hidup ternyata saudaramu Islam kau musuhi. Wah, saudaramu Islam menderita, kau tidak perhatikan, ngono kok ngaku nih saudara umat Islam. Kita akan diuji nanti ketika kita ditanya oleh malaikat bahwa saudara kita adalah sesama umat Islam. Nah ini kalau saudara kita masih ada yang menderita, bahkan tidak mampu sekolah, maka menjadi tugas dan kewajiban kita semua untuk bisa membantu menolong mereka terhindar dari kebodohan dan kemiskinan, karena mereka adalah saudara kita sesama umat Islam. Gitu. Apalagi sampai muncul watak iri dan dengki. Wah, ini bahaya itu kalau seperti itu. Orang yang memiliki watak iri dan dengki itu berbahaya, bisa menjadi senjata makan tuan. Nah, ini ciri-cirinya mudah. Orang memiliki watak iri dan dengki itu kalau orang lain mendapatkan nikmat, justru dia tidak senang. Nah ini ada suatu kisah. Ada orang yang dicintai oleh seorang raja, tapi orang lain itu iri dan dengki. Hatinya itu sakit karena ada orang disenangi oleh raja. Akhirnya dia itu bikin jebakan. Raja dibilangin begini, Tuan Raja, jenengan itu sebetulnya tidak pantas kalau seneng kepada orang itu, karena orang itu sebetulnya kalau di belakang itu menjelek-jelekan jenengan. Katanya panjenengan itu baunya apek. Gitu, baunya gak enak. Apa iya? Tuan Raja tanya begitu. Iya, buktikan saja besok kalau berkunjung ke tempatnya panjenengan, nanti akan kelihatan. Nah, akhirnya ketika orang itu berkunjung ke tempatnya raja, dicegat di tengah jalan. Sebelum sampai di tempatnya raja, disuruh mampir, dikasih makan dengan makanan yang baunya nggak enak. Apa misalnya? Sing baunya menyengat, pete, nah, jengkol, apa pace. Apal ibu-ibu pokoknya ini. Akhirnya dikasih makan, terus setelah selesai disuruh melanjutkan perjalanan ke tempat raja. Nah, begitu menghadap raja, di dekatnya raja, disuruh mendekat, itu orang yang dikasih itu ditutupi itu hidungnya, mulutnya itu. Lah,
Raja itu terus berpikir, betul ya kalau begitu. Omongannya si A itu ternyata betul bahwa ini yang orang yang saya cintai, Dr. Purbayu ini. Wah, ternyata di belakang itu nggak suka sama saya. Akhirnya Tuan Raja terus masuk ke dalam kamar, bikin surat, ditulis kepada Al-Guju, barang siapa membawa surat ini supaya dibunuh, kulitnya diserahkan saya, tertanda Tuan Raja. Ditutup terus diserahke. Ini saya tolong surat ini disampaikan kepada Al-Guju. Nah, tidak ada perasaan apa-apa. Ya Tuan Raja, saya terima kasih atas kepercayaannya. Terus keluar, saya mohon pamit. Sampai di tengah jalan dicegat sama orang yang iri dan dengki tadi. Apa itu? Surat dari mana? Dari Tuan Raja. Untuk siapa? Saya disuruh mengantar untuk Al-Guju. Gini, Anda pulang saja. Ini anak istri Anda sudah menunggu. Kasihan kalau Anda nanti ngantar pulangnya sampai lama. Tak antere saya. Gitu. Nah terus kalau ditanya Raja gimana? Ya sudah, nanti bilang saya yang mengantarkan. Dipikir-pikir, ya sudahlah, kalau begitu antarkan saja. Dibawa. Akhirnya sampai ke tempat Al-Guju, diserahkan suratnya, terus dibaca kepada Al-Guju, barang siapa membawa surat ini supaya dibunuh dan kulitnya diserahkan kepada saya, tertanda Tuan Raja. Kamu tahu ndak isi surat yang kamu bawa? Nggak tahu. Ini surat dari Raja, isinya siapa yang membawa surat ini supaya saya bunuh dan saya serahkan kulitnya kepada Raja. Loh, bukan saya. Wah, mestinya yang bawa itu bukan saya. Tadi saya cuman mengantarkan dari teman saya sih. Oh, nggak bisa. Surat Raja sekali diserahkan saya, harus saya laksanakan. Tidak ada tawar menawar. Akhirnya terus dibunuh oleh Raja, kemudian kulitnya diserahkan kepada Tuan Raja. Raja mantuk-mantuk. Ya, sukses. Orang yang ternyata tidak senang kepada saya sudah mati. Wah. Suatu saat orang yang dikasih Raja, yang diiri dengki tadi, sowan datang ke tempat Raja. Raja kaget, loh, tek sampean kan? Loh, pinginane kemarin itu sudah saya bunuh, kok kamu kesini? Loh, ada apa kok dibunuh Tuan Raja? Loh, menurut si A, sampean itu nggak seneng pada saya. Katanya bau saya apek. Sampean kemarin tak panggil saja malah hidungnya, mulutnya ditutup-tutupi. Bukan Tuan Raja, saya nutupi itu karena saya takut bau saya nggak enak. Saya mampir ke tempatnya si teman saya itu, saya dikasih makan yang nggak enak. Jadi saya bukan menganggap Tuan Raja nggak enak. Wah, berarti sampean kalau begitu berarti sampean dihasut, diiri, dengki oleh teman kamu. Berarti orang yang dibunuh ini orang yang membawa surat teman kamu ini. Berarti ya bagus kalau begitu. Kamu adalah orang yang berhati baik. Selamatlah engkau, binasalah orang yang berhati iri dan dengki. Nih tak kasih hadiah, saking senengnya dikasih hadiah. Nih ada motor Karisma ini tanpa roda, gowo. Wah, saking senengnya Tuan Raja. Alhamdulillah, orang yang baik hati selamat, orang yang iri dengki akhirnya binasa. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj kita pada malam hari ini, ngeten Bu ya,
bisa membuat kita menjadi orang yang betul-betul soleh solihah, hubungan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ij'al anfusana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ammir lisanana bi dzikrika wa qulubana bi khasyatika wa asrarana bi ta'atika. Allahumma yassir lana umurana wa qadhi hawaijana min hawaijid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li kulli man lahu haqqan alaina. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatana wa kulla man intasaba ilaina min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhairi wa ahli tughyan. Allahumma ij'al ahla hadhil maqam fi hawalai masjid al-muhajirin min ahli salihin min ibadikal muttaqin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.